Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Melani Cahya Dan aku Sabrina Aulia akan membahas tentang hadis dan teman-temannya. Nah, dalam ajaran agama Islam itu kan ada dua sumber utama kan, ada Al-Quran dan hadis, ya kan? Ya. Nah, Al-Quran itu berisi suatu perintah dari perintah atau ketetapan Allah, tapi masih bersifat global, ya nggak sih kalau dilihat-lihat? Iya sih, emang Al-Quran tuh menjelaskan tapi nggak terlalu rinci ya. Iya, kayak misalkan gini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus ada fasholli li rabbika wanhar. Tapi pertanyaannya, emang ada nggak sih tata caranya? Nggak, setauku nggak ada. Ya soalnya ya nggak ada juga ya, emang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba cari di Al-Quran itu ada syarat dan rukunnya nggak? Enggak deh, soalnya kan ada itu nggak ada. Bener juga sih. Iya kan? Soalnya kan itu cuma memberitahukan, kayaknya tuh cuma judul dan tema doang, belum itunya penjelasannya. Iya benar. Nah, itu makanya padahal kita kalau mau beribadah kan mesti harus tahu rukunnya gimana, tata caranya gimana, syaratnya gimana, harus ngapain kalau sebelum sholat gitu. Iya. Nah, gimana sih caranya kita tahu tentang syarat rukun dan tata caranya itu ya di hadis gitu. Makanya itu hadis sering dibilang pelengkap ya. Iya benar banget, hadis itu sebagai pelengkap atau sebagai penjelas dari hukum-hukum Al-Quran yang masih global. Itu makanya kedudukannya hadis itu nomor 2 ya setelah Al-Quran. Sangat penting banget itu setelah Al-Quran. Bahkan hadis, Al-Quran sama hadis itu gak bisa dipisahin. Dipisahin? Oh my god. Iya benar. Jadi bisa diibaratkan hadis itu sih seperti peta ya. Lebih tepatnya gini, kayak Al-Quran itu jadi petunjuk kita, pedoman kita setiap hari kan. Yeah. Nah, hadis itu sebagai pelengkapnya. Jadi kayak masa nggak ada bumbunya gitu ya. Iya benar, kalau kalau masalah makanan tuh cepet banget ya. Ya Al-Quran bener udah bagus gitu loh, udah lengkap, udah keren banget lah intinya. Tapi kita tetap butuh hadis buat memperjelas gitu loh. Karena kita kan orang awam gitu ya. Ya gitu lah. Respect sama hadis. Kalau hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Quran karena dia dalamnya ada ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi. Iya. Nah, lalu apa sih pengertian hadis? Pengertian hadis itu kayak gimana sih? Pertanyaannya, hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bisa dalam segi perkataan maupun perbuatannya. Atau ada yang bilang juga maupun diamnya Nabi itu juga hadis. Cuma diem doang ya bisa juga. Iya benar. Aduh, kalau aku diem bisa jadi hadis ya ini. Hadis apa ini, hadis riwayat? Enggak. Kalau untuk kan itu pengertiannya ya. Tapi untuk apa ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa? Ada nggak sih fungsi hadis kepada Al-Quran itu? Oh ada. Itu setelah disebutkan ada 4 tuh. Yang pertama tuh ada bayan tafsir. Yang kedua ada bayan takrir. Yang ketiga ada bayan taksis. Ya, yang keempat, yang terakhir ada bayan tasyrih. Oh, mirip-mirip ya. Ini Mirip-mirip. Ya, artinya yang agak beda tapi maknanya agak beda sedikit lah. Ya, kalau tafsir ini dia sebagai penjelas, ya kayak tadi dari penjelasan tadi dia sebagai penjelas. Terus yang kedua ada bayan takdir, dia sebagai penetapan atau penegasan kembali tentang hukum-hukum oleh hadis gitu. Terus ada taksis itu penghususan atau pembatasan hukum. Dan yang terakhir ada bayan tasyrih sebagai penetapan hukum baru
yang ada di Al-Quran atau menjelaskan ulang gitu. Ada gak sih contoh, sebutin di contoh satu dari beri itu ya, nggak beri ini ya, kasih satu contoh dari 4 ini, Satu-satu, oke. kan kita kayak biar orang-orang tuh tahu gitu kan, oh dengan tasrik, oh ini contohnya, kan tidak semua orang kan paham dengan pengertian ya, paham dengan teori saja gitu. Ya kalau bayan tafsir kan tadi sudah dijelasannya kayak ya wasta'inu bisobri wassalah. Tuh. Nah, kita kan nggak tahu nih tata caranya apa. Jadi ada datanglah hadis buat memperjelas tata cara sholat itu, tata cara, ada syarat, ada rukun gitu. betul. Terus keduanya ada bayan takrir. Contohnya kayak misal Al-Quran melarang zina, wala taqrabuz zina kan. Nah, terus ada datanglah hadis buat menegaskan kembali. Cuman tapi di situ kan juga nggak ada hukumnya ya. Yes. Nah, jadi di hadis disebutkan gitu. Terus ada bayan taksis. Contohnya kayak hukum potong tangan, pernah dengar gak sih? Kayak bagi pencuri. Ya itu juga masih bersifat umum. Gitu, makanya ada penjelasan hadisnya gitu, potong tangannya entah sampai sini kan nggak disebutkan dalam Al-Quran, cuman memotong tangan gitu doang. Lu takutnya Harus kalian potong leher juga kan nggak tahu ya. jangan. Oke, yang keempat bayan tasyri ini ada pemisalannya kayak hukum rojam bagi pezina muson. Itu berasal dari hadis Nabi juga, karena nggak dijelaskan secara spesifik dia rojamnya itu buat siapa gitu, pezina yang mana, kan ada muson, ada boy muson gitu. Jadi datanglah hadis buat jelas benar. Jadi secara keseluruhan ya, kalau jadi rinci itu berarti hadis itu untuk menyempurnakan ajaran yang ada di Al-Quran ya. Iya benar. Aduh, ternyata. Jadi ada apa dalam kehidupan agama Islam nih, hadis itu berperan sebagai teladan umat, teladan praktis juga ya, praktis kan. Nah, melalui pribadi Rasul menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi kita ngikut apapun itu sesuai udah beliau praktekkan ya. Iya benar. Nabi Muhammad Subhanallah. For your information, Abu Bakar itu pernah loh mau membukukan hadis, cuman urung pada masa kepemimpinannya. Pada masa Abu Bakar, cuman urung, jadi nggak jadi gitu loh, karena takut terjadi fitnah. Tapi meskipun kayak gitu kan, para sahabat juga tetap menyampaikan hadis, baik melalui hafalan, tulisan pribadi, maupun melalui praktek langsung di kehidupan sehari-harinya. Keren sih sama orang-orang ya, kok bisa kayak kapasitas itunya, pikirannya, hafalannya kok keren banget. Iya, mereka tuh punya 3 metode yang untuk hadis ya. Ada yang pertama menghafal, yang kedua menulis, yang ketiga mengamalkan langsung dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Dan jangan lupa kekuatan hafalan orang-orang Arab zaman dulu itu Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi keaslian hadis tetap terjaga gitu. Gak mampu neng abang. Iya, ampun. Jadi mereka tuh bener-bener, oh ya kan, ya bener juga sih, kan orang zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda ya dalam pemikirannya. Bener banget. Kita aja hafalin satu kalimat aja susah banget. Iya bener. Kayak ya udah gak. Berapa banyak orang yang menghafal innamal a'malu binniyat sampai terakhir. Saya yakin nggak semuanya hafal itu ya. Iya, terus ada masa tabi'in. Tabi'in itu apa sih? Tabi'in itu masa setelah sahabat. Jadi kalau sahabat itu orang-orang yang bertemu dengan Nabi atau di zaman Nabi. Tapi sekarang kita bahas tentang masa tabi'in. Oh, ada tabi'in ya? Tabi'in itu pernah lihat pernah itu gak sih? Pernah, jelasin dulu. Oh iya, oke. Tabi'in itu
orang yang artinya dalam arti secara bahasa ya, orang yang mengikuti. Jadi tabiin itu orang yang mengikuti sahabat, mengikuti nabi juga sih. Cuman kayak gini loh, misal kan di sini nabi, terus sini sahabat, terus sini tabiin, terus tabiin dan dan sampai bawah gitu. Tapi pernah itu gak sih? Tapi kan kalau sahabat kan itu ya melihat nabi ya. Kalau tabiin tuh pernah gak sih? Enggak, kalau sahabat itu dia hidup di zaman Nabi dan melihat langsung. Cuman kalau tabiin itu sudah nggak melihat Nabi, tapi masih dalam masanya sahabat, kayak masih lihat sahabat gitu. Gak ngonangi Nabi tapi ngonangi sahabat. Iya benar. Nah, di masa tabiin inilah mulai munculnya catatan-catatan hadis yang teratur. Mulai dibutuhkan, mulai dicari, mulai digali, mulai dijadikan satu gitu loh. Melalui dari hasil pertemuan gitu dan majelis. Jadi udah mulai mengumpulkan ya. Terus salah satu tokoh penting di masa itu masih masa zaman Umayyah. Dinasti Umayyah. Ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah yang dikenal jujur ya sih, jujur. Pokoknya paling hebat di masa itu. Iya benar, di Bani Umayyah tuh yang paling itu. Aku paling suka itu loh pas dalam sejarah Umayyah ya. Paling suka aku sama itu. Iya, Umar bin Abdul Aziz. Kan itu kayak dari awal kepemimpinan Umayyah kan jelek semua ya. Kok yuk ada tuh orang yang baik kayak baik banget. Dan for your information si Umar bin Abdul Aziz ini keturunannya Umar bin Khattab loh. Masa? Iya beneran. Jadi kayak Umar bin Khattab punya anak. Nah anaknya, kamu tahu pernah dengar gak sih yang gadis pemerah susu dan ibunya, yang pas malam-malam Umar bin Khattab ini muter-muter. Iya. Nah, terus ada gadis yang sama ibunya tuh aslinya disuruh ngasih air ke susu. Nah, tapi nggak dibolehin. Ingat ya? Iya. Gadisnya itu dinikahkan sama putranya Umar bin Khattab. Asim kan. Nah, si Asim ini melahirkan apa ya? Putra atau putri ya? Intinya tuh nanti dari keturunannya itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Tapi sedikit aku lebih tahu loh. Aku lebih tahu. Iya makanya. Gak menyangka. Kok bisa? Iya kan. Keren. Saudara tuh emang plot twist banget. Iya. Bener. Tapi gimana sih cara kita untuk menjaga keaslian hadisnya gimana? Jadi kayak gini tuh menunjukkan betapa seriusnya para ulama itu dalam menjaga kemurnian hadis, kemurnian ajaran Islam dengan menjaga hadis, karena hadis kan juga sebagai pedoman kita ya. Jadi kalau salah, wah kacau banget. Kok setahu nih ya, ada kan ya masa kejayaan dinasti. Nah ini ada nggak sih masa kejayaannya hadis atau masa-masa keemasannya hadis? Ada pada abad keberapa ini? Pada abad ke-3 Hijriah itu pada masa itu ya lahir para ulama-ulama hebat seperti Abu Bakar dan kan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Mereka itu menyusun kitab berjudul itu Kitab Yusitah. Itu 6 kitab hadis utama yang menjadi rujukan semua umat Islam saat ini sampai sekarang. Itu benar-benar sangat Jose pokoknya lah. Oh itu lanjut. Gimana? Itu bisa dipastikan sahih kan? Bisa, soalnya gini, dari Imam Bukhari sendiri ya, itu bahkan menyeleksi hadis dengan sangat ketat. Beliau kayak benar-benar diteliti, kayak ada orang ya kalau nggak boleh bohong, nggak boleh harus jujur, kan banyak kali itu syarat-syaratnya. Mereka tuh harus benar-benar ya baik gitu loh, nggak boleh bohong. Ada bohongan sekecil apapun tuh langsung nggak dimasukin sama
Imam Bukhari. Oh, berarti misalkan kalau ada orang baru balik gitu, terus tiba-tiba dia mencuri gitu, berarti nggak bisa dimasukin dong? Boleh. Gini loh, ada orang yang benar-benar dia tuh udah hafal beberapa ribu, udah banyak, tapi karena satu kesalahan kecil cuma kayak nggak, dalam artian kayak gini loh, aku nggak bisa nyontohin kayak gimana ya, tapi kalau bayangin tuh gini, kayak dia langsung kayak melengos family aja sih gitu, langsung enggak, kayak harus beradab baik, harus semua tuh harus sempurna. Soalnya tuh kan itu dikumpulin kan sama Imam Bukhari, kayak masa ada nggak, dia tuh kayak mata gitu, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun itu dalam riwayat, berarti dalam bukannya dia gitu loh. Kan nggak mungkin ya orang kok masa orang perawi kayak gitu kan lah, setelah masa ya kayak tadi itu kan Bukhari Muslim, maaf setelah Imam Bukhari kan harus itu ya lah, harus sempurna lah. Selanjutnya kan setelah masa ulama itu ada masa tabiin. Gimana tuh masa tabiin itu para tabiin itu mereka tuh mengeluarkan atau menulis karya tentang hadis, seperti kayak yang meringkas biar lebih, kan hadis kan banyak kan, itu diringkas biar tidak terlalu banyak, dan untuk kan kita kan memudahkan untuk masa sekarang kan. Ya kan, kamu pernah itu gak sih pernah baca kitab apa sih itu loh, hadis apa sih 40 itu loh, Arba'in Nawawi pernah. Oh itu kan, ya itu kayak apa, hadis kesukaan aja gak sih, kayak hadis yang penting-penting terus kayak satu ya kayak di itu loh, kayak di apa ya dasarnya ya, hadis itu kan Arba'in Nawawi itu kan kayak, nah menurutku tuh menjelaskan yang kehidupan yang dekat dengan kita loh, seperti kayak kita sholat, kita zakat atau gimana kan, ya yang penting-penting aja, nggak penting-penting aja sih, kayak yang lebih dekat dengan kita gitu loh. Bener-bener. Ya karyanya tuh kan banyak ya, ada yang kitab Mukhtasar yang bisa meringkas hadis, dan kitab Takhriji yang menelusuri asal usul hadis. Kan semuanya kan ada asal usulnya kan, nggak mungkin nggak tiba-tiba oh dia kayak gini, dari itu di mana gitu. Nah, tokoh-tokoh penting pada masa itu, tokoh paling terkenal itu tokoh paling terkenal pada masa itu adalah Al-Baghdadi dengan karyanya Al-Kifayah fi Al-Riwayah. Itu menjelaskan tentang prinsip itu tentang perawatan hadis itu loh. Kan pada itu kan ada yang lebih menonjol lah, dan itu adalah dia gitu. Tapi BTW kalau di masa perkembangan sekarang tuh ada nggak sih, kan sekarang ulama udah nggak ada tabiin juga ya? Ya itu titik serunya aja, titik serunya tuh ini, pada masa sekarang tuh kita tuh nggak perlu pakai kitab tuh, kita nggak harus punya kitabnya. Di aplikasi tuh ada itu, di apa ya, aplikasi seperti Maktabah Samliyah. Tapi itu sudah ada pengelompokannya kah antara kitab Sahih, Hasan? Harusnya sudah, kan itu udah jadi buku gitu ya, udah model digitalnya ya, harusnya kan udah. Berarti udah terjamin gitu ya. Insya Allah, kita kan nggak tahu. Ya, itu aku kepikirannya, gimana sih caranya para ulama itu bisa memastikan apakah itu tuh benar-benar dari Rasulullah apa enggak? Itu ada ilmunya, namanya tuh ilmu ulumul hadis. Secara sederhana tuh ulumul hadis tuh menjelaskan tentang asal usul hadis itu sendiri, serta sampai keasliannya. Kan ilmu itu terdiri dari 2 cabang utama, itu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Kalau untuk hadis riwayah itu sendiri berfokus pada siapa yang menyampaikan hadis itu sendiri, siapa yang kayak itu sanadnya kok sampai kita itu siapa, kan dari Nabi Muhammad, sahabat, tabiin dan selanjutnya itu berfokusnya ke orangnya siapa gitu. Kalau untuk itu dirayah itu sendiri menganalisis isinya, apa itu sesuai dengan ajaran Islam ataukah itu benar-benar emang dapat dipercaya perawinya dan sebagainya. Oke. Dua-duanya itu penting keduanya itu penting banget untuk menjaga kemurnian ajaran Rasul sendiri tuh. Kan nggak mungkin masa perawinya kayak diselewengkan itu loh. Kan nggak mungkin kan, itu harus benar-benar real ori. Dari sekian perjalanan podcast kita hari ini, itu dapat apa aja sih Mbak kita? Oh banyak banget dong. Kalau dari aku sendiri, kita kan
jadi bertukar pikiran kayak gitu, jadi Ya, kita tahu. banyak banget pelajaran yang kita ambil, bahwa hadis itu yang melengkapi Al-Quran, bahwa kalau nggak ada Al-Quran nggak ada hadis. Itu kan menjelaskan, melengkapkan dan melengkapi dan memperjelas Al-Quran itu. Iya benar. Terus itu ya semoga ya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dicintai. Ya amin ya Allah. Amin banget. Dan banyak banget manfaat dari kita belajar hadis. Pernah dengar gak sih manfaat kata guruku di pondokku dulu itu gini? Kata guruku gini. Kalau kita ada yang merayakan ya sih, kalau kita menghafal 40 hadis itu kita udah ada jaminan tiket surganya ya sih. Baru dengar sih kalau ini. Ada itu kata guruku, kan guruku bercerita ya kayak dia bercerita kalau ada orang yang bisa hafal 40 hadis itu insya Allah jaminan itu surga. Apakah itu harus menghafal doang? Ya kan banyak jalan ya, tiket surga kan banyak, gak coba itu doang. Tapi kalau kita belajar hadis itu menghafalkan 40 hadis itu ya dari Nawawi itu insya Allah. Apalagi ngamalin ya. Wah, ngamalin itu harus tapi kan kita harus sebagai yang tahu kan ilmunya gini kan. Kalau kita tahu ilmunya, kita tuh diwajibkan untuk mengamalkan. Kalau kita tahu ilmunya tapi kan nggak tahu, kalau kita tahu ilmunya tapi nggak diamalkan, sama aja kita dosa. Udah ya, ini sudah. Bertambah lagi nggak, Mbak? Oh, nggak ada sih. Udah. Sekian, terima kasih dari kami. Next video untuk pengetahuan yang lain. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.